warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, mendudukan kita di tempat ini. Kemudian bersalawat salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca menyebabkan kita kelak husnul khatimah. Apa yang kita baca menjadi tabungan penerang dalam kubur kita. Apa yang kita baca nyelamatin kita di jembatan Siratal Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Abainal afadil wal asadid syurafa syuhil ahibbah, yang sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Ustadz Abdul Muttalib. Semoga mereka semua panjang umur, sehat afiat fi taatillah wa fi taatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan almarhumah Ibu Marfu'ah dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman syurganya Allah Ta'ala. Kita semua tanpa terkecuali, semoga Allah tidak bangunkan kita, Allah ampuni kita punya dosa, Allah kabulkan kita punya hajat, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehat wal afiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimulakan Allah, ketika kita diminta nasihat, karena di sini banyak orang-orang tua, nggak pantas kita, karena kita paling muda di sini. Alhamdulillah, kita paling muda nih. Banyak sesepuh kita, ada Ustadz Haji Yusuf, ada Ustadz Abdul Muttalib, ada Ustadz Marjuki, ada Ustadz Paijo, banyak, ada Ustadz Sofyan, banyak. Ya, kita nggak pantas. Tapi ini ada nasihat bukan dari saya. Ini nasihat datangnya dari Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilu Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Beliau mengatakan di dalam nasihatnya dalam kitab Sabilu Ittikar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih wa yub'atsu ala ma mata 'alaih. Orang itu bakal mati, saudara hadirin, sesuai dengan kebiasaan dia di dunianya. Hatta kebiasaannya doyan ngaji, insya Allah matinya dalam keadaan ngaji. Kebiasaannya baca Quran, insya Allah matinya baca Quran. Kebiasaannya na'udzubillah maksiat sama Allah Ta'ala, dia bakal dicabut dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kemudian dibangkitin wa yub'atsu ala ma mata alaih, dan dibangkitin nanti di hari kiamat sesuai dengan dia matinya kayak gimana. Maksudnya, kata ulama mufassirin mengatakan, seumpama dia mati lagi baca Al-Quran. Sebab ada orang yang baca Quran meninggal, saudara hadirin ta'ala. Ada lagi yang baru-baru dia nanya, apa bisa orang sebelum mati dijumpai Rasulullah? Dia nanya begitu tuh, yang viral di video. Tiba-tiba dia habis nanya, dia mati, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Ada lagi qori yang lagi baca Quran meninggal dunia. Maknanya apa? Ya yub'atsu ala ma mata alaih, dia dibangkitin nanti lagi baca Quran, pahalanya terus menerus sampai hari kiamat. Karena matinya lagi baca Quran, jadi dihitung di dalam kubur terus lagi baca Quran sampai hari kiamat. Kalau seumpama dia mati lagi sholat, saudara hadirin, maka dihitung terus dalam kubur sholat sampai hari kiamat, pahalanya buat dia. Na'udzubillah, kalau mati sedang maksiat, mati ninggalin sholat, mati ninggalin zikrullah, mati ninggalin kewajiban, dihitung dalam kuburnya sampai hari kiamat, dia dosa terus ninggalin sholat, saudara hadirin. Na'udzubillah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo di kehidupan dunia ini jangan sia-siain. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bil 'abdi khairan ghassalahu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta dengan seorang hamba, suka dengan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencucinya, katanya. Qila wa ma ghassaluhu. Ada yang nanya, ya Rasulullah, maksudnya mencuci gimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW,
Qala Nabi SAW bersabda, yuwafiquhu li'amali soleh qabla mautih. Maka dia diizinin buat ngerjain amal soleh sebelum matinya, saudara hadirin ta'ala. Ada orang hadirin, dia habis baca Quran. Dia habis sholat duha tuh. Habis sholat duha, assalamualaikum, ngeteh sebentar, tiba-tiba dia meninggal dunia, hadirin ta'ala. Nikmat hadirin. Ada orang meninggal juga habis sholat duha, baca doa, tiba-tiba dia ngeteh sebentar, meninggal. Jadi itu yang maknanya kata Nabi SAW, ghussalahu, dicuci dia. Yuwafiquhu li'amali soleh qabla mautih. Diizinin buat beramal soleh sebelum matinya. Cuma kita nggak tahu hadirin. Kita diizinin sama Allah apa kagak, hadirin ta'ala. Semoga kita minta diizinin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW dalam nasihatnya Imam Abdul Haddad, Rasul SAW itu pernah lagi duduk bersama para sahabatnya, lalu tiba-tiba ada jenazah. Waqad murra alaihi bi janazah. Rasul lagi duduk begini sama sahabatnya, marra alaihi bi janazah. Jenazah lewat. Kemudian Nabi SAW kemudian berdiri. Ketika Nabi SAW berdiri, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, mustarih au mustarah minhu. Mustarih au mustarah, kata Nabi. Maka sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi pas jenazah lewat engkau bilang mustarih au mustarah minhu. Qalu wa mal mustarih wa mal mustarah minhu ya Rasulullah. Maksudnya apa? Orang istirahat juga. Apa maksudnya Rasul? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-abdul mu'min yastarih min ta'abid dunya ila rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maknanya mustarih artinya istirahat. Mustarah istirahat juga. Tapi kalau mustarih, al-abdul mu'min yastarih min ta'abid dunya ila rahmatillah. Orang mukmin atau mukminah yang sejati, hakikatnya dia istirahat dari capeknya dunia menuju kepada istirahatan yang abadi, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangnya Allah ta'ala disambut dengan kebaikan. Jadi dia istirahat di alamul akhirat, gak bakal ditanya apa-apa. Wa mal mustarah ya Rasulullah. Apa maksudnya mustarah ya Rasul? Lah kata Rasul SAW, al-abdul fajir, orang yang gak mau sholat, orang yang gak mau ngaji, orang yang gak mau ibadah, orang yang ninggalin Allah terus. Al-fajir, yes, al-fajir mustarah minhu al-abd, al-ibad, wal-bilad, wad-dawab. Istirahat juga maknanya, kata Rasul, tapi istirahat orang yang istirahat dari kelakuannya, saudara tahu. Kelakuannya bikin kesel orang, kelakuannya bikin benci orang, kelakuannya bikin emosi orang, kelakuannya nggak ada akhlaknya sama orang, saudara hadirin ta'ala. Yakni apa? Yakni minhu mustarah al-ibad wal bilad wal dawab. Sampai binatang-binatang girang dia mati, saudara hadirin ta'ala. Alhamdulillah, lu mati juga, gua bisa istirahat, katanya. Kata binatang ngomong begitu. Ad-dawab yang disebut burung. Terus apa lagi zaman sekarang? Ular pakai dipelihara. Zaman sekarang ular dipelihara. Ada ular, ada tupai, ada apa. Itu di binatang. Alhamdulillah, gua udah dikurung, lu mati juga. Mampus lu, katanya. Na'udzubillah. Tapi kalau abdul mu'minah, fama bakat alaihimus samawati wal ardh. Kalau orang yang mukminah yang meninggal dunia, langit ngikut nangis, hadirin ta'ala. Fama bakat alihimus samawati wal ardh. Maka bumi ikut nangis, hadirin. Ani husnudon kepada Allah Ta'ala. Hari ini almarhumah husnul khatimah, almarhumah orang mukminah. Apa tandanya? Fama bakat alihimus sama. Ini langit pada nangis, hadirin ta'ala. Gagak kelar-kelar nangisnya, hadirin. Tadi nangis, kemarinnya nangis. Wa ma bakat alihimus samawati wal ardh. Bahkan kata Nabi, baka alihimul musalla. Itu tasbihnya juga nangis, tempat sholatnya nangis. Didoyan dikir di sini nih, gua ditinggal, katanya. Gua tasbih sering dipakai, gua ditinggal, katanya. Mana lagi yang pakai tasbih gue, katanya.
Mana lagi yang pakai gue sholat katanya. Masya Allah hadirin. Ini semoga ini dari tanda baik karena ini musim hujan, ini langit ikut nangis mukminah. Insyaallah innaha min ahlil khair. Innaha min ahlil khair. Wajabat lahal jannah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa alaihi wasallam alhamdulillah alamin demikian wassalamualaikum. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Saya minta sekali lagi Fatihah buat saya karena saya lagi bangun pondok pesantren ya, Yayasan Darul Mukhtar yang kami bangun di Cawang di pinggir jalan, pinggir tol. Insyaallah alhamdulillah tanah seluas panjang 30, lebar 7 meter, 7 kali 30. Insyaallah akan kami bangun 3 lantai setengah. Saya mohon doa Fatihahnya dari antum semua. Semoga dari Fatihah antum dikabul oleh Allah Ta'ala. Jadi kemudian bagi kita insyaallah akan mengecor di lantai pertama, insyaallah lantai kedua, lantai selanjutnya. Binati qabul wal iqbal jami'il ahwal yasir umurana wa la tu'asir umurana ya arhamar rahimin ya rabb sahlah wal jamalah li bina'il ma'had wa bina' madrasatil islamiyah wa ma'had islamiyah al-fatihah.